Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anakku semua. Hari ini akan saya bahaskan satu materi penting, yaitu materi perpetaan. Oke, kita lihat ini sebenarnya materi sudah pernah dibahas ya, saat masih semester, kita masih menjalani semester genap 2020. Ini definisinya sudah dibahas juga kan. Kemudian sejarah peta, kemudian ada unsur-unsur peta itu terdiri atas 11 unsur. Yang pertama ada judul, ada skala, ada arah mata angin, ada legenda, ada warna, ada garis astronomis, ada garis tepi, dan yang lain ada sumber buat peta, ada 10 tahun, yang terakhir adalah lettering atau tata nama dalam peta. Nah, judul itu penting karena tanpa judul kita tidak akan tahu tuh sebenarnya peta apa gitu ya. Jadi cara penulisan peta, judul peta itu kita bisa buat di situ. Misalnya peta persebaran penduduk ya. Boleh semua huruf dibesar atau dibuat kapital, atau hanya huruf bagian depan saja dikapitalkan gitu. Yang pasti semuanya harus dipilih salah satu di antara tersebut, besar semua atau hanya bagian depan saja. Berikutnya ada skala ya, jarak datar. Di sini yang dihitung pada peta itu hanya jarak datar, bukan jarak sebenarnya. Kenapa? Karena permukaan bumi itu dia dinamis ya, beragam, bervariasi, sehingga yang dihitung hanya jarak datar. Nah, kita bisa lihat di sini ada ilustrasinya. Pada peta yang dihitung itu adalah Y, bukan X ya. Apakah bentuk bumi itu dia punggungan atau cekungan, maka yang dihitung hanyalah ya Y gitu ya. Sementara X tidak. Sementara kalau kita di lapangan mungkin kita akan menghitung huruf yang jarak X, bukan gitu ya. Nah, ini sudah di tadi. Kemudian ada klasifikasi peta. Yang pertama klasifikasi batang, angka, dan verbal. Kalau verbal itu biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau di Indonesia kita biasa menggunakan satuan kilometer ya untuk mengukur kecepatan, misalnya kilometer per jam gitu ya. Kalau misalnya di Amerika Serikat misalnya pakai mil, jadi ada mil per jam gitu ya, berapa mil per jam. Kemudian kalau di Indonesia kita pakai suhu, misalnya derajat Celcius. Kalau di Amerika pakai derajat Fahrenheit gitu ya. Kalau misalnya tinggi badan ya, maupun tinggi badan di Indonesia misalnya pakai sentimeter atau pakai meter gitu. Nah, kalau di Amerika misal pakai inci atau pakai satuan itu kaki gitu ya. Ini yang bar kita lihat di sini ya. Jadi bar itu ada garis-garis, dia dikasih belang-belang seperti ini untuk memperindah saja sebenarnya. Tidak harus seperti itu juga, karena banyak pilihan yang lain untuk menuliskan gitu ya. Nah, skala bar ini kalau kita lihat di sini dia ada angka 0 di depan ya. Ini kalau 0 di bawah, maka di atas harus 0, tidak boleh 1 atau yang lainnya, harus 0. Kenapa? Karena kalau D1 otomatis nanti 1/0 jadi nggak ada hasil ya. Nah, di sini dibuat 0, di sini terserah gitu ya. Apakah dimulai dari 1 atau 2 atau 3 atau 4 gitu ya. Biasanya sih kalau yang di sini ada kelipatannya. Misalnya kalau 1 di sini, maka 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3, 3 tambah 2 4, terus sampai 10 di sini. Atau misalnya kalau 2 tambah 2 4, 4 tambah 2 6, 6 tambah 2 8, 8 tambah 2 10, dan seterusnya gitu ya. Nah, cara bacanya bagaimana? Kalau misalnya ada skala batang seperti ini, maka secara otomatis angka di bawah ini dia satuannya adalah kilometer ya. Sementara yang di atasnya itu adalah satuannya sentimeter. Itu sesuai dengan definisi skala itu sendiri, dimana yang disebutkan pertama adalah jarak pada peta, baru yang kedua jarak datar di lapangan begitu. Misalnya kalau 1 di sini, maka otomatis 1 cm berbanding 1 km gitu ya. Berapa 1 km itu? 1 km sama dengan 100.000 cm. Maka kalau mau tulis skala untuk numeris, maka tertulislah di situ 1 berbanding 100.000. Nah, bagaimana kalau 2 dan seterusnya gitu? Kalau 2 di sini, maka di sini 1, maka yang ditulis itu jadi 2 banding 1. 2 cm berbanding 100.000 2 cm berbanding 1 km. Sementara dalam aturan penulisan skala numeris itu tidak diperbolehkan angka berbanding jarak pada peta itu 2, yang diperbolehkan hanya 1. Maka 2 itu harus diganti dengan 1. Bagaimana caranya? Ya dibagi gitu ya. Jadi
2 bagi 2 sama dengan 1. Nah ini 1 kilo sama dengan 100.000 cm dibagi dengan 2 juga gitu. Sama-sama dibagi 2, maka otomatis dapatlah 1:50.000. Kalau tertulis di sini 2, maka otomatis skalanya menjadi 1:50.000 ya. Lanjut. Ini nanti kamu bisa screenshot saja di sini ya. Jadi penulisan skala itu tidak boleh dibalik ya. Yang di depan itu adalah jarak pada lapangan, jarak pada peta, sementara yang belakang itu adalah jarak datarnya di lapangan. Ini jadi silakan di screenshot. Nah ini arah mata angin ya, arah mata angin seperti ini bentuknya. Boleh nanti ditulis digambar pada tugas nanti 4 mata arah, utara, timur, selatan, barat boleh ya, atau juga yang lebih kompleks itu di belakang boleh di situ ya. Yang pasti penulisannya harus huruf N, north harus di atas ya, menunjuk ke atas bagian kertas dari peta yang kalian buat. Yang S harus di bawah seperti ini ya. Tidak boleh diganti misalnya seperti ini, tidak boleh ya. Karena ini dasarnya bukan dasar misal kamu lihat estetika atau misalnya kayak gimana ya, atau misalnya efisiensi penggunaan kertas, tidak. Di sini semuanya berdasarkan pada aturan sudah disepakati secara internasional gitu ya. Berikutnya legenda. Legenda itu adalah kumpulan simbol-simbol yang digambarkan pada peta gitu. Jadi kalau orang baca peta kemudian dia mencari ini apa sih artinya segala macam, maka dia cari di mana? Di legenda, karena di sana semua tertera arti dari simbol yang digunakan pada peta. Simbol ya, simbol itu adalah manifestasi atau sesuatu yang mewakili dari fenomena yang tergambar pada peta. Ada 3 jenis, dot, line, dan areal. Ini dia, silakan kalian screenshot saja atau baca di sini yang gampang, tidak terlalu sulit gitu. Kemudian warna, ini sebenarnya ada kesalahan tulis di situ ya, harusnya ada 6 tapi tertulis ada 7 ya, karena kuning 2 kali disebutkan di situ. Oke, ini kemudian aturan warna itu seperti apa, penggunaannya bagaimana. Nah, kemudian ada garis kromis dan garis tepi. Garis kromis itu garis ini ya, lintang dan bujur gitu. Sementara garis tepi itu garis yang membatasi area tempat penulisan peta dengan yang lain, dan di luarnya gitu ya. Nah, ini yang membuat tahun lettering itu. Kemudian sini, nah ini ada aturan di sini. Nanti kamu bisa baca sendiri. Ini udah pernah dia bahas di kelas ya. Nah ini dianya ya. Kalau misalnya sungai itu kan ada perairan, maka perairan itu warnanya biru. Tulisannya harus diberi warna biru. Ya, semua perairan warnanya biru. Kemudian tulisannya juga dia harus dibuat italik ya, atau miring, nggak boleh tegak ya. Berikutnya, nah ini dianya sudah banyak aturannya, tinggal ditulis saja gitu ya. Jadi kalau misalnya kota Gorontalo, maka wajib ditulis huruf besar semua ya, K-nya besar, G-nya besar, itu saja. Ini dia bagian-bagian dari peta. Oke, di sini ada judul, ada mata angin, skala, legenda, sumber, tahun, garis tepi, garis kromis. Jangan dibalik-balik ya. Itu sudah pakem seperti itu, maka otomatis dia dibuat seperti ini. Nah, kita lihat sini ada peta klasifikasi peta. Bahwasanya sini ada peta umum, peta khusus. Peta umum adalah peta yang menggambarkan beberapa fenomena pada satu peta yang sama begitu. Jadi informasi yang diperoleh pada peta umum ya, kita peroleh peta umum itu banyak gitu. Misalnya peta administrasi Kota Gorontalo, maka informasi yang ada di dalam peta tersebut itu dia bukan hanya mengenai batas administrasi kota, tapi juga misalnya penggunaan lahan, kemudian kepada penduduk, kemudian jalan segala macam itu banyak. Jadi informasi yang ditampilkan pada peta umum adalah minimal 2 ya, minimal 2, tidak boleh 1. Kenapa? Karena kalau 1 maka dia masuk klasifikasi peta khusus. Karena peta khusus itu hanya menggambarkan atau mencantumkan satu informasi tertentu. Misalnya peta ya curah hujan provinsi Gorontalo, gitu. Peta persebaran penduduk Gorontalo, peta penggunaan lahan di provinsi Gorontalo. Nah itu dia khusus ya, hanya satu objek saja atau satu tema saja yang dibahas di situ. Yang berikutnya peta berdasarkan kondisi objeknya. Yang pertama peta dinamis. Peta itu adalah peta yang objeknya itu bisa berubah dalam waktu yang singkat, sehingga peta tersebut harus terus diperbaharui dalam jangka waktu tertentu. Misalnya peta curah hujan yang dikeluarkan BMKG itu dia setiap hari diperbaharui.